Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini GA Tech akan coba berbagi bagaimana cara melakukan konfigurasi router mikrotik menggunakan aplikasi EV atau Emulate Virtual Environment Next Generation. Jadi aplikasi EVNJ ini merupakan aplikasi yang sangat bagus digunakan untuk mempelajari jaringan, yang mana sebelum menggunakan perangkat yang sebenarnya kita dituntut untuk memahami melalui simulasi terlebih dahulu. Selain aplikasi EV ini masih banyak lagi aplikasi yang bisa digunakan. Salah satunya seperti GNS3, aplikasi paket tracer. Untuk praktek sekarang kita akan coba mempraktekkan konfigurasi dasar mikrotik. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa berikan like dan komentarnya, serta jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu tidak bayar. Baik teman-teman, buat teman-teman yang mau mencobakan menggunakan EVNJ ini, bisa langsung teman-teman ketikkan di browser EVNJ, nanti akan ada website EVNJ itu sendiri. Untuk sekarang kita coba langsung mempraktekkan. Ini admin. Sekarang akan tampil seperti ini. Kita akan coba membuat lab baru. Kita beri nama di sini konfigurasi dasar mikrotik. Kita save. Maka akan tampil seperti ini. Kita coba tambahkan. Yang pertama, tambahkan internet. Di sini kita robah. Ini kita biarkan, item yang lain tidak perlu kita ganti. Kita save. Kemudian kita tambahkan di bagian node-nya ini mikrotik. Termikrotik. Ini kita beri nama router. Kita save. Kemudian pada bagian ini kita coba menambahkan satu PC, yang mana PC yang terhubung ke router ini kita gunakan Linux, yang mana sistem operasinya itu kita pilih Debian. Ini kita sudah atur. Di sini kita jadikan Linux Debian ini sebagai klien. Sekarang kita coba simpan. Klien ini kita hubungkan ke router melalui Ether 2, sedangkan router ini kita hubungkan ke internet melalui Ether 1. Ya, jadi seperti ini topologinya teman-teman. Ini internet, sumber internet. Ini klien. Klien ini nanti dapat mengakses internet melewati router. Jadi untuk konfigurasi dasar aja kita cobakan. Pertama kita coba jalankan router mikrotiknya. Start. Router mikrotik ini bisa langsung kita atur menggunakan mode CLI atau Command Line Interface. Sebenarnya untuk konfigurasi lebih bagus atau lebih cepat kita menggunakan CLI ini, karena tidak perlu kita mempunyai spek yang terlalu tinggi, perangkat sudah bisa melakukan konfigurasi. Sedangkan kalau melalui Winbox itu
Terkadang kendalanya Winbox ada versi tidak cocok dengan jenis router yang kita gunakan. Jadi bisa kita konfigurasi lewat CLI ini, bisa juga langsung kita konfigurasi melalui Winbox. Di sini sudah tampil, di sini ada. Ini kita klik, defaultnya admin, passwordnya kosong. Kita connect kan, harusnya connect. Di sini tampilannya yang ini, tampilan yang CLI-nya. Ya. Sekarang coba kita atur. Yang pertama itu adalah bagian identity. Identity kita namanya router. Oke, harusnya di sini berubah juga namanya router. Ya. Sebenarnya di bagian sini bisa juga kita ganti. Contohnya kita mau mengganti melalui CLI. Admin. Sekarang passwordnya kosong. Kita mau ganti sistem identity. Kita coba edit. Edit. Value-nya name. Ini kita mau ganti menjadi R1. Nah, otomatis di bagian sini juga terganti menjadi R1. Ya, jadi untuk konfigurasi bisa kita gunakan melalui CLI, command line interface, bisa juga melalui Winbox. Jadi hasilnya akan sama nantinya. Tapi kalau kita tidak terbiasa menggunakan CLI, itu akan terasa rumit dan sulit. Tetapi kalau sudah terbiasa, sebenarnya lebih cepat proses konfigurasi melalui CLI tersebut. Untuk saat ini kita akan coba mengkonfigurasi melalui Winbox. Ini kita minimize. Nah, jadi sekarang kita mau konfigurasi. Yang pertama kita mau mengatur di bagian Ether 1 ini. Ether 1 kita coba atur. Cara mengaturnya, kita mau mendapatkan IP otomatis dari internet ini. Jadi caranya IP DHCP client ini kita buang ya, kalau sudah ada. Sekarang kita tambahkan, kita pastikan ini Ether 1 terhubung ke internet, berarti kita pilih Ether 1, sedangkan item yang lain tidak perlu kita ganti. Kita oke kan, ini harusnya di enable. Di sini otomatis akan mendapatkan IP Ether 1, dan di bagian IP address otomatis akan ada IP. Di sini ada kodenya dinamik, berarti IP ini didapatkan secara otomatis. Apabila ini kita delete, otomatis di bagian address akan hilang. Jadi didapatkan IP address itu secara otomatis. IP address ini otomatis. Berarti IP Ether 1 10.113/28 ya, kita coba tandakan 10.113/28. Berarti ini IP untuk Ether 1. IP untuk Ether 2 ini kita atur secara manual. Kita coba kasih 92.68 10.1/24. Untuk penjelasan /24 nanti akan dicoba jelaskan tersendiri. Sekarang kita coba atur di bagian address list ini, IP address, kita tambahkan, kita masukin IP sesuai dengan alamat di Ether 2 ini, 192.68 10.1/24. Kita pilih Ether interface-nya Ether 2. Sekarang kita oke kan.
Sekarang kita coba mengatur DHCP server biar klien ini mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. Jadi router ini kita aktifkan layanan DHCP. Caranya IP DHCP server, di bagian DHCP ini ada DHCP setup. Sekarang kita pilih, pastikan interface yang kita gunakan itu adalah Ether 2. Next. Ini adalah gateway-nya nanti. Next. Di sini rentang IP yang akan dipinjamkan ke klien. Ini bisa kita robah secara default alamat 2 dan sampai menjadi 254 itu yang akan dipinjamkan ke klien nantinya. Kita coba next, ini kita biarkan selesai. Selanjutnya kita coba mengatur firewall. Ini terakhir biar nanti klien ini dapat terhubung ke internet. IP firewall kita tambahkan di bagian general. Di sini ada source list. Source list ini kita masukkan atau kita inputkan network alamat IP ini. Di networknya 192.168.10.0/24. Out interface keluarnya melewati Ether 1. Actionnya kita gunakan masquerade. Kita coba oke. Sekarang kita coba jelaskan sedikit. Di sini ada kenapa kok ini kita tambahkan, kenapa tidak dikosongkan. Ini biasanya seandainya nanti di router kita itu kita mau mengatur lebih dari satu address. Jadi nanti kita kelompok-kelompokkan source addressnya, dibeda-bedakan tiap-tiap port ya. Jadi itu makanya kita buat source addressnya di sini. Di action ini masquerade ini otomatis nanti yang klien ini seolah-olah menggunakan satu IP public yang terhubung ke internet. Untuk pengaturan di bagian router sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita coba pengujian di sisi klien. Ini kita jalankan, kita start. Ini kita coba double klik, kita open. Ini tampilan kliennya. Klien ini kita gunakan Debian, jadi sistem operasinya Debian. Jadi klien ini kita fungsikan sistem operasi yang digunakan yaitu Debian versi 10. Jadi nanti yang Debian ini akan mengakses internet melewati router. Sekarang kita coba tampilkan winbox-nya. Winbox ini, oke, topologinya. Di sini ada router, di sini ada klien, router. Ini kita letakkan aja di sini biar terlihat di saat kita membuka gambar. Ini kita letakkan di sini, kita letakkan di sini, ini kita panjangkan seperti itu. Nah, ini sekarang kita coba tampilkan ini kliennya. Yang satu lagi kita coba tampilkan mikrotiknya. Ini mikrotiknya klien. Yang ini kita coba masukkan passwordnya, kalau tidak salah user passwordnya tes 123. Oke, ini tampilan dari Debian-nya. Ini sebenarnya bisa kita besarkan tampilannya seperti ini tampilnya, karena kita kecilkan aja. Sekarang kita coba lihat di bagian, kita coba lihat di
sini ada, di sini ada ya wire, di sini ether terhubungnya melalui ether ya, ini. Sekarang kita coba tes koneksinya melalui application. Di sini kita ambil terlebih dulu terminal. Kita coba lihat IP. Di sini IP-nya oke, kita coba besarkan aja. IP-nya 10.254. Nah, ini IP-nya sudah terlihat. IP 10.254. Di bagian sini kita mau memastikan IP DHCP server ini ada di bagian list. Coba kita pastikan di sini ada ether 0050000200. Ini IP, berarti klien kita sudah terhubung ke router. Sekarang kita coba tes di klien ini, ping ke ether 2. Coba kita ping 192 ke 168 10.1. Dah connect ya. Sekarang kita coba ping ke 1.3, ping 192 168 10 1.1.3 connect. Sekarang kita coba ping ke internet. Kita ping pertama domain 88 Google, connect ke internet. Sekarang coba kita gunakan ping google.com. Oke, jadi sudah connect klien kita ke internet. Sekarang kita coba tes menggunakan browser. Di sini ada browser, kita perbesar. Nah, browser di sini ada browser. Sekarang kita coba tesnya di browser. Kita coba buka salah satu website atau Google. Ini kita jalankan, kita tunggu. Di sini kita coba buka google.com. Apakah connect? Ini kita perkecil lagi tampilannya. Kita pastikan Google ini bisa diakses. Ternyata Google-nya bisa diakses. Ya. Ini contohnya kita mau mencari mikrotik gitu. Oke, jadi klien sudah terhubung. Ini klien kita sudah terhubung ke router dan terhubung juga ke internet. Coba kita melakukan semacam analisa. Seandainya firewall di sini kita lupa mengkonfigurasinya, kira-kira apa yang terjadi? Ini kita coba centang. Yang akan terjadi yaitu kita coba tes di bagian sini. Coba kita tes ping 8888. Otomatis akses ke internet apabila di bagian NAT-nya ini kita lupa mengkonfigurasinya atau mengaturnya, otomatis akses ke internet tidak akan bisa dilakukan atau terputus. Di saat ini kita aktifkan, ini kan pingnya tidak jalan. Di saat ini kita aktifkan, otomatis jalan. Di saat kita matikan, terputus lagi. Nah, jadi itu fungsi dari konfigurasi NAT. Jadi apabila teman-teman yang melakukan konfigurasi mikrotik
Apabila di bagian NAT ini lupa untuk melakukannya atau menambahkannya atau mengkonfigurasinya, maka akses klien ini menuju internet tidak akan dapat dilakukan. Itu yang pertama. Sedangkan untuk ping ke Ether 2 dan Ether 1 tetap bisa dilakukan. Coba kita tes. Ping 192.168 10.2.1 masih bisa. Sekarang coba kita ping 10.1.1.3 masih bisa. Jadi ping dari sini ke Ether 2 tetap bisa, ping dari klien ini ke Ether 1 tetap bisa kalau ini tidak kita atur konfigurasinya. Akan tetapi akses ke internet yang tidak bisa dilakukan seperti yang kita cobakan tadi, ping google.com. Tidak akan bisa kita melakukan proses ping ke Google. Kan tetapi di saat ini kita aktifkan, otomatis di bagian sini akan connect kembali. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi NAT. Begitu juga apabila ping di terminal ini tidak mau, jelasnya di bagian browser tidak juga akan bisa mau kita akses. Coba kita tes. Sini kita coba tambahkan detik.com contohnya. Detik.com. Otomatis tidak akan bisa berputar, loading terus, tidak akan bisa akses ke internet. Akan tetapi di saat ini kita aktifkan, otomatis connect nanti browser kita dan detik.com-nya akan tampil. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya untuk pengujian kita tes di bagian sini, sudah seandainya reply seperti ini, itu kita tes di bagian browsernya, itu pasti bisa ya. Pasti bisa. Jadi untuk konfigurasi dasar menggunakan router MikroTik seperti itu, penjelasannya sangat sederhana sekali. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang belajar MikroTik, yang baru belajar MikroTik atau pemula menggunakan MikroTik. Buat teman-teman yang sudah expert, yang sudah terbiasa menggunakan MikroTik, tentunya video ini tidak terlalu berarti dan boleh video ini di skip. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu melihat dan menonton di channel YouTube Gatek ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disajikan di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.